Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi seperti apa sebenarnya maksud hakikat yang sebenarnya itu ketika kita ini menghisap dan menahan nafas di pusar. Jadi mungkin dari kita ini ada kerisauan ataupun pertanyaan, kebimbangan tentang apa sebenarnya makna kita itu menahan napas di pusar. Nah, hadirin semuliakan. Di sini jadi ada beberapa jalur thariqah tertentu, ya, seperti thariqah yang kita tahu, Naqsabandiyah, Khalidiyah, kemudian thariqah sebagian. Nah, itu ada zikir tahan napasnya. Ada juga yang tidak sependapat dengan seperti itu. Jadi kedua-duanya sama-sama untuk praktek peleburan sebenarnya. Artinya ketika seseorang itu di dalam salik itu, di dalam muridun itu, ya, perjalanan spiritual itu, ketika dia mempraktekkan menghisap napasnya naik sampai ke pusar, dia tahan. Nah, itu dalam keadaan seperti macam itu, dia menghancurkan daripada tubuhnya. Jadi menghilangkan dalam prasangka serta keyakinannya. Jadi ini hanya kiasan, ya, prasangka keyakinan. Artinya kita tidak merasakan lagi jasad kita, bukan dihayal-hayalkan, tapi dirasakan itu, disadari bahwa jasad kita itu dihancurkan, kemudian diganti dengan hati. Jadi proses tubadil juga sebenarnya, praktek tubadil, terganti kesadarannya dari tadi, ya, kesadarannya jasadnya. Kemudian jasadnya itu dihancurkan jadi hati, hati jadi nyawa, nyawa jadi rahasia. Nah, rahasia ini daripada Rabbul Izzati, sudah jelas, daripada akunya Allah. Nah, dia ketika menghisap napasnya naik, tahan di pusar. Nah, itu ibaratnya itu asyhadu alla ilaha illallah. Pernah kita jelaskan, ya, baik itu di Google Meet ataupun mungkin di live TikTok atau di YouTube sebelumnya. Jadi ketika menghisap napas itu tahan di pusar. Nah, kenapa harus di pusar? Karena di pusar ini kedudukan daripada rahasia, kedudukan zat mutlak. Nah, kemudian di tarekat yang tertentu, di tarekat lainnya, ini kedudukannya A. Jadi ada kata ilmu huruf, ya, ada kata rahasia di balik A, I, U. Nah, kedudukannya A itu ada pada pusar, maksudnya itu rahasia. Jadi bagaimana, ya, keakuan tubuh kita ini, keakuan daripada wujud bayangan, wujud khayal ini dileburkan, dikembalikan kepada keakuannya rahasia. Jadi bagaimana ini amanah yang ditanggung ini dikembalikan kepada si pemilik amanah. Yang menanggung amanah adalah nyawa, nah, yaitu menanggung amanah jasad. Nah, bisa juga ada tarekat lain kebalikannya. Nah, amanah itu adalah nyawa, yang menanggung adalah jasad. Macam-macam, ya, tarekat. Nah, terserah aja mau ambil paham yang bagaimana sesuai dengan tarekatnya masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi intinya memulangkan amanah kepada sang pemilik amanah. Jadi zikir tahan napas ataupun metode tahan napas ketika tahannya di pusar, dia memulangkan semua, ya, tubuhnya, hatinya, nyawanya kepada rahasia. Jadi dia hisap napasnya, tahan di pusar. Nah, di situ keakuannya tubuh, hati, nyawa sudah lenyap kepada rahasia. Jadi yang ada hanya rahasia semata-mata. Itu sama dengan metode zikir tubuh, sama dengan metodenya zikirnya la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu melenyapkan segala makhluk dalam rahasia. Jadi makhluk itu tidak ada. Makhluk itu hanya ciptaan, hanya wujud bayangan yang kemudian diisbatkan kepada Allah. Itu zikir tubuh begitu. La ilaha illallah. Artinya tidak ada sesuatu yang ada hanya Allah. Bukan yang ada itu hanya Allah, tapi tidak ada sesuatu. Tidak ada sesuatu. Sesuatu itu makhluk. Dia hilangkan pandangan makhluk ketika mengucap la ilaha. Di situ makhluk sudah hilang semua. Dalam pandangan rahasianya makhluk itu hilang semua. Lebur semua dalam penglihatan rahasianya, dalam rahasianya rahasia. Jadi lebur semua dalam rahasianya itu. Illallah, dia isbatkan kepada Allah. Tapi dengan catatan,
dengan catatan yang penting. Dia harus mengenal dulu. Artinya ma'rifat musyahadatul zat. Jadi memusyahadakan akan zat itu, mengenal zat itu dan menyaksikan zat itu, baru bisa dikatakan mengisbatkan Allah. Jadi kalau hanya kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak tahu tujuannya kepada ilahi anta maksudi, antanya itu kesir yang bernama Allah, maka itu masih proses latihan, proses membersihkan diri atau tazkiyatun nafs. Bagaimana dia tarik dari pusar, naik sampai ke ubun-ubun, hantam ke kanan baru ke latifatul qalbi. Ada yang begitu. Ada juga lah terus ke kanan, ilaha itu tazkiyatun nafs. Artinya membersihkan dia punya 7 lataif. 7 lataif dibersihkan dengan zikir la ilaha illallah atau menetapkan iman. Jadi itu kalau belum sampai ke musyahadatul zat, belum tahu ma'rifat zat, ma'rifatullah, belum tahu zat yang bernama Allah dan belum menyaksikan secara rahasia, maka itu dikatakan masih dalam tahap proses tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa. Jadi begitu hadirinnya. Namun ketika menghisap nafas kemudian tahan di pusar, tadi itu hancur tubuhnya, hancur hatinya, hancur nyawanya dalam pandangan rahasia yang ada hanya rahasia itu sendiri. Bahkan di luar daripada dirinya. Di luar itu sama dengan di dalam. Bahkan yang paling lengkap itu adalah di diri ini, tubuh, hati, nyawa. Nyata senyata-nyatanya. Karena kalau yang di luar ini, alam semesta ini tidak bisa kita lihat secara totalitas. Jadi alam semesta itu, ya, bentuknya alam semesta itu sama bentuknya dengan rupa manusia ini. Jadi alam semesta itu bentuknya bukan bulat, ya. Itu bumi. Ada yang mengatakan datar kah, bulat kah, terserah. Ini alam semesta bentuknya itu seperti manusia. Nah, itulah macamkan replika seperti ini batang tubuh. Nah, ketika dia hisap napas, itu mulai perjalanan sudah. Perjalanan sudah, ya. Pas sampai dia tahan napasnya di pusar, maka hilang semua, lenyap tubuhnya, hati, nyawanya. Lenyap semua alam semesta, lenyap segala sesuatu itu. Nah, baru dia isbatkan itu kepada rahasia. Nah, rahasia ini apa? Nah, itu kan sudah dijelaskan, ya. Rahasia itu adalah zat. Kenapa dinamai rahasia? Untuk kehati-hatian. Nanti orang salah sangka bahwa Tuhan ada di dalam. Bukan. Rahasia itu bukan Tuhan. Rahasia itu zat. Bukan juga di dalam, bukan juga di luar, tapi meliputi segala sesuatu. Tidak berwarna, tidak berbentuk, tidak berbau, tidak bisa dibunuh, kekal adanya kan. Nah, itu kan di 20 sifat, ya. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala kan. Ada sifat salbianya. Nah, itu dijelaskan di situ kan. Untuk ciri-cirinya zat itu sendiri. Nah, makanya kita berpegang ini, kita ikut Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau mengatakan ketika ada sesuatu yang mengatakan itu rahasia atau zat yang bernama Allah, itu berbentuk ataupun bertempat ataupun bisa tercampur dengan sesuatu, nah, maka itu bukan zat. Karena patokannya Syekh Yusuf Tuan Tasalamaka ini 2. Ayat laisa kamitsli syai' dengan qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas sampai selesai. Nah, itu patokannya yang paling sering diulang-ulang Tuanta, guru kita Tuanta Salamaka, Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani. Beliau itu ulang-ulang terus itu. Nah, ketika ada seseorang mengatakan Allah itu seperti ini, beda. Tidak serupa dengan sesuatu. Sesuatu kan sudah tahu, ya, yang berbentuk, makhluk, semuanya. Jadi kita itu perjalanan ke situ. Ketika tahan nafas, hancur semuanya, yang ada hanya zat semata-mata. Nah, kemudian ketika melepaskan napasnya, menurunkan dia punya napas, maka itu bersyahadat lagi, ya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya sir itu nyata kepada nyawa, nyata kepada hati, nyata kepada batang tubuh. Begitu. Kelakuannya menjadi batang tubuh, asma'nya Allah menjadi hati, sifatnya Allah, wujudnya menjadi nyawa. Itu maksudnya. Kemudian kita ini kan, ya, jadi ketika syair-syair yang guru-guru kita atau apa, hati-hati juga mengatakan Tuhan ada di dalam, Tuhan ada di luar, tidak. Nah, itu pun sir yang dikatakan itu sir adalah nurnya, nur Tuhan, bukan Tuhan.
Nah, Tuhan itu terlebih laisa lagi. Rabbul Izzati. Rabbul Izzati bukan berupa zat. Nah, sementara zat ini yang bernama Allah. Nah, Tuhan itu tidak bernama. Nah, tidak bernama. Wujudnya mau dikatakan berwujud, belum berwujud pada saat itu. Nah, karena kalau dikatakan berwujud berarti bersifat. Sementara Tuhan itu tidak berzat, tidak bersifat, tidak asma, tidak af'al. Nah, Tuhan inilah yang dikatakan jangan engkau mencariku wahai Muhammad, jangan kau cari saya, cari rahasiaku. Di mana kau mendapatkan rahasiaku? Al insanu sirri wa ana sirru. Kepada insan rahasiaku itu ada. Apa itu insan? Nah, insan ini dibagi dua kepada ulama kita. Ada insan itu yang secara zahir, ada insan batin. Kalau insan batin ya Rasulullah, ya ruh itu, ruh idhofi yang naik turun itu tadi. Makanya yang bersaksi ketika naik itu Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, turun dia, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang naik saksi adalah Rasulullah. Jadi naik turunnya napas kita ini, nah ini napas ini, nyawa ini naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, itu 2 kalimat syahadat, Pak. Makanya zikir napas itu beda-beda, zikir nyawa itu beda-beda. Nah, ada naik Allah turun Muhammad, ada naik Muhammad turun Allah, ada naik hu turun Allah, ada naik Allah turun hu, ada naik la ilaha illallah, ada turun Muhammadur Rasulullah, ada naik asyhadu an la ilaha illallah, ada turunnya wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Karena itu daim, terus menerus dia sholatnya. Ini seandainya kita 24 jam memperhatikan itu dalam kesadaran bahwa Rasulullah yang naik saksi, kemudian yang naik saksi kepada sir, kemudian sir itu menyatakan lagi dirinya kepada wujud, maka itulah yang dikatakan kesadaran yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya, yaitu secara berkelangsungan. Jadi hadirin semuliakan, kita ketika mendapatkan suatu keilmuan, ya, apa yang kita anggap baik terima, apa yang tidak baik menurut kita atau tidak sependapat, jangan dulu langsung salahkan. Nah, jadi memang ada zikir tahan napas. Kalau di Naqsabandi Khalidiyah itu zikir nafi isbat namanya, zikir tahan napas. Nah, bagaimana caranya, Bang? Oh, kalau itu tidak bisa karena harus talqin kan, kalau Naqsabandi Khalidiyah itu. Nah, kalau yang jalur Nur Muhammad kemarin itu sebelum berkholwat itu kan ada naik napas terus tahan, kemudian dikeluarkan melalui mulut, ada juga dikeluarkan melalui hidung, macam-macam tarekat itu. Yang penting kita itu selalu bagaimana mempersatukan. Jadi kita selalu penyatuan, siapapun orangnya, umat apapun dia, suku apapun dia, keyakinan apapun dia, pokoknya kita satukan. NKRI tidak boleh berpecah, semuanya, baik itu Malaysia, baik itu Singapura, semuanya di dunia ini, kita ini daripada bapak kita ini Nabi Adam. Itu saja secara zahir. Nah, secara batin daripada Nur Muhammad semuanya. Apa yang mau bertengkar? Kalau kita tahu kan. Jadi ketika kita diini orang, lebih baik mengalah. Lebih baik mengalah, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur. Ini amalan yang ringan di mulut. Disuruh doa begitu. Itu guru kita di pondok di Magetan, Jawa Timur. Selalu setiap hari jangan lupakan itu. Dengan kesadaran, tentunya kesadaran Nur Muhammad. Ya, mungkin begitu saudara-saudara. Itu tadi intinya. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.